Di tengah masyarakat yang semakin beragam, moderasi beragama menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga harmoni. Sebagai mahasiswa, kita sering berada di ruang-ruang diskusi, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan keyakinan. Dan justru disitulah moderasi berperan, bukan untuk menyamakan semua agama, tetapi untuk memastikan bahwa setiap perbedaan bisa hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Moderasi beragama berarti melihat ajaran agama dengan cara yang seimbang. Kita tetap berpegang pada keyakinan masing-masing, tetapi memahami bahwa orang lain juga punya hak yang sama untuk meyakini apa yang mereka anggap benar. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa cerita masa depan tidak lagi dipenuhi konflik berbasis agama. Bukan hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap kehidupan yang semakin kompleks. Dan salah satu ruang yang paling jelas memperlihatkan praktik tersebut adalah tempat-tempat ibadah. Karena itu, di sini akan kami perlihatkan beberapa tempat ibadah sekaligus sebagai saksi bisu moderasi beragama yang terjadi di Pulau Dewata. Masjid Agung Bangli berdiri di tengah kota Bangli, sebuah wilayah yang dikenal dengan keberagaman budayanya. Di tempat inilah moderasi beragama terasa hidup dalam keseharian. Meskipun berada di lingkungan yang mayoritas beragama Hindu, masjid ini diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Aktivitas ibadah berjalan berdampingan dengan kehidupan adat dan budaya setempat, tanpa saling mengganggu dan tanpa saling menyingkirkan. Kehadiran Masjid Agung Bangli mengingatkan kita bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep akademik, tetapi praktik nyata. Ketika perbedaan dihormati, ketika ruang ibadah dijaga bersama, dan ketika setiap orang dapat hidup berdampingan dengan damai. Di sini, harmoni bukan sekedar harapan, tetapi kenyataan yang tumbuh dari sikap saling menghargai dalam keberagaman. Audio Visual.
Wihara Dharma Ratna yang terletak di Kabupaten Klungkung menjadi saksi moderasi beragama yang terjadi di Semarapura. Moderasi beragama di Wihara Dharma Ratna Klungkung tampak jelas dalam cara masyarakat saling berinteraksi, tanpa sekat dan tanpa jarak. Setiap pertemuan menjadi ruang dialog yang terbuka, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi hambatan, melainkan jembatan untuk memahami satu sama lain. Sebagai pusat spiritual, Wihara Dharma Ratna tidak hanya berperan dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga menjadi tempat yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Di lingkungan tempat ibadah ini juga terlihat dari sikap penolakan terhadap ekstremisme, yang dimana setiap ajaran, setiap aktivitas, dan setiap interaksi diarahkan pada prinsip keseimbangan, welas asih, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Para umat diajak untuk memahami ajaran agama secara bijak, serta menghindari penafsiran sempit. Inilah yang menjadikan Wihara Dharma Ratna sebagai ruang edukasi moral bagi generasi muda maupun masyarakat umum. Pada akhirnya, moderasi beragama di Wihara Dharma Ratna bukan sekedar teori atau iming-iming belaka, melainkan praktik hidup yang hadir dalam keseharian. Dan dari hal inilah masyarakat Klungkung menunjukkan bahwa kerukunan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sebuah pilihan yang terus diperjuangkan. Sejarah Gereja Katedral Denpasar atau Katedral Roh Kudus dimulai pembangunan dengan peletakan batu pertama pada 15 Agustus 1993 dan selesai serta mulai bisa digunakan untuk ibadah pada tahun 1998, menjadikannya pusat keuskupan Denpasar sejak saat itu. Meskipun peresmiannya resmi baru pada tahun 2017. Moderasi beragama berarti melihat ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Kita tetap berpegang pada keyakinan masing-masing, tetapi memahami bahwa orang lain juga punya hak yang sama untuk meyakini apa yang mereka anggap benar. Ini bukan soal melemahkan iman, tetapi bagaimana iman itu hadir secara dewasa, bijaksana, dan membawa kedamaian.
Pada akhirnya, moderasi beragama adalah upaya menciptakan ruang sosial yang aman, ramah, dan adil bagi semua. Dengan sikap terbuka, toleran, dan kritis, kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Bukan hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap kehidupan yang semakin kompleks. Pura Goa Lawah merupakan sebuah pura suci di Bali yang berstatus Pura Kayangan Jagat. Pura ini berdiri unik di titik pertemuan antara pantai dan perbukitan, dengan gua utama yang dihuni oleh ribuan kelelawar. Pura Goa Lawah menarik ribuan wisatawan mancanegara dari berbagai latar belakang keyakinan. Sikap terbuka masyarakat Hindu Bali yang memberikan ruang dan kesempatan bagi para pengunjung asing untuk menikmati keindahan serta memahami nilai sejarah. Pura ini merupakan wujud nyata dari praktik moderasi beragama, yaitu kemampuan menerima dan menghargai keberadaan pihak yang berbeda keyakinan. Layaknya Pura Goa Lawah yang menaungi berbagai unsur dalam harmoni. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, moderasi beragama menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga harmoni yang serupa. Mari menjadi mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang dalam memahami dan menghayati nilai-nilai keberagaman. Sebab dunia yang damai selalu berawal dari cara kita memperlakukan sesama, dan tugas kecil kita hari ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis.